Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-13. Kita masih membahas buku Memberi Setangkai Perubahan, bagian yang ke-13 ya. Kita sudah sampai di halaman 69. Penting bagi dirinya mengerahkan segenap indera yang dimilikinya. Jadi ini kita sudah mulai bahas ya, kita mulai halaman 69. Saya ulangi, penting bagi dirinya mengerahkan segenap indera yang dimilikinya untuk mewujudkan citra kebajikan dirinya di sepanjang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gambaran tentang diri sendiri haruslah dibentuk dengan sungguh-sungguh melalui pengalaman dan kinerja kebajikan sehingga ia berhak disebut sebagai pribadi yang penuh kebajikan. Tidak penting karisma yang dimiliki seseorang, karena karisma tidak bermanfaat bila tiada kebajikan yang dihasilkan. Karisma hanyalah tampilan menarik seseorang yang tidak bermakna tanpa substansi kebajikan. Oleh karena itu, penuhilah diri dengan sebanyak mungkin kebajikan, lalu kemas dalam karisma yang menarik. Saat itulah gambaran terindah tentang diri sendiri akan mudah ditangkap oleh orang lain. Ketika seseorang akan membangun gambaran tentang diri sendiri, maka penting baginya memperhatikan proses. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa segala sesuatu melalui proses sedikit demi sedikit dan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, akumulasikan kebajikan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu dengan penuh kesabaran. Saat kebajikan telah melimpah, maka ia akan mendapati gambaran yang baik tentang diri sendiri. Gambaran yang baik tentang diri sendiri yang berbasis pada akumulasi kebajikan dari waktu ke waktu akan memudahkan orang lain untuk juga menerima gambaran yang baik tersebut. Gambaran ini mendorong orang lain memberi kepercayaan yang memadai pada diri orang tersebut, sehingga sinergi antara dirinya dengan orang lain mulai terbuka. Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk mendistribusikan kebajikan ke segenap pihak dan ke seluruh wilayah yang terjangkau. Keinginan mendistribusikan kebajikan akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh memperoleh harta, pangkat, jabatan, peringkat, dan gelar sosial dan akademis. Hartanya dapat ia gunakan untuk mendistribusikan kebajikan dengan cara membantu pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Pangkat dan jabatannya dapat ia gunakan untuk mendistribusikan kebajikan dengan cara menetapkan keputusan yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Gelarnya dapat ia gunakan untuk mendistribusikan kebajikan dengan cara memberi solusi atas kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebajikan akan mendorong seseorang bersungguh-sungguh memperoleh harta, pangkat, jabatan, peringkat, dan gelar sosial dan akademis dengan cara yang baik dan akan digunakan di jalan kebaikan pula. Untuk itu, orang tersebut hendaknya mampu menguasai diri sendiri, karena banyak godaan untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku tidak layak atau tidak baik. Tanpa kemampuan menguasai diri sendiri, orang tersebut berpeluang gagal dalam mewujudkan kebajikan melalui jalan kebaikan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Untuk dapat menguasai diri sendiri, maka pertama, orang tersebut perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhannya manusia, penguasa dan pelindung manusia. Kedua, orang tersebut perlu menghadapi dengan tegar dan menolak bujukan kejahatan dari setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Seseorang yang mampu menguasai diri sendiri memperlihatkan, pertama, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang siap menanggung resiko. Ia memandang resiko sebagai peluang untuk melakukan kebajikan yang hasilnya dapat gagal atau berhasil dalam melakukan kebajikan. Kedua, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang terkendali dan penuh perhitungan. Namun demikian, ia tetap mampu berinisiatif karena ia memiliki stok ide cemerlang dalam mendorong dan mewujudkan kebajikan bagi manusia. Ketiga, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang profesional dalam koridor nilai-nilai Islam. Ia menghindarkan diri dari sifat mudah mengeluh, karena baginya kegagalan dalam melakukan kebajikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Keempat, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang menghormati waktu.
Ia akan berupaya menepati janji dalam konteks waktu karena ia memiliki keunggulan dalam mengagendakan dan mengelola waktu yang dimilikinya. Kelima, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang gemar dalam melayani dan memberi kebajikan kepada orang lain. Ia akan terus berupaya mengalirkan kebajikan dari dirinya kepada orang lain agar dapat diteruskan kepada khalayak yang lebih luas. Keenam, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang gemar belajar, terutama hal-hal baru atau terobosan dalam melakukan kebajikan. Ia gemar belajar dari siapapun, dari mereka yang melakukan keburukan. Ia belajar tentang hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan. Dari mereka yang melakukan kebajikan, ia belajar tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kebajikan. Ketujuh, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang terbuka terhadap kritik sebagai instrumen memperbaiki diri. Ia percaya dan berbesar hati untuk membuka diri bagi kritik orang lain, bahkan ia memposisikan para pengkritik sebagai sahabatnya yang baik. Kedelapan, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang gemar bekerja sama dan membina hubungan baik. Ia berupaya mengajak banyak orang untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Berbekal pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya yang relevan, maka seseorang yang mampu menguasai diri sendiri akan berada di atas rel menuju selamat. Selamat merupakan keinginan setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang berupaya agar selamat. Ia ingin agar segenap aktivitasnya mengarah pada keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Untuk menggapai keselamatan, maka ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan atau rahmatan lil alamin. Ia memiliki gairah atau passion dalam beribadah dan rahmatan lil alamin. Ia menanamkan dalam hati dan pikirannya untuk beribadah dan rahmatan lil alamin, agar otaknya memproses informasi itu secara terus-menerus sehingga menimbulkan gairah untuk mewujudkannya. Ketika beribadah dan rahmatan lil alamin, ia melakukannya dengan senang hati. Dinamika yang dialaminya setiap hari merupakan hari-hari yang indah bagi dirinya. Ia akan terus bersemangat dalam beribadah dan rahmatan lil alamin. Bahkan ia semakin penasaran ketika menyadari bahwa ibadah dan rahmatan lil alamin yang ia lakukan belumlah sebaik yang diharapkan. Selanjutnya ia berupaya memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku baru yang dapat memperbaiki kualitas ibadah dan rahmatan lil alamin yang ia lakukan. Ketika ikhtiar ini mengalami beberapa kendala, maka ia akan menerimanya dalam perspektif yang positif. Berdasarkan perspektif tersebut, ia siap untuk terus-menerus memperbaiki diri. Akhirnya, ia senantiasa bersyukur atas setiap keadaan yang telah dialaminya. Untuk mendapatkan keselamatan, ia bersungguh-sungguh memahami visi dan misi hidupnya. Kesungguhan itu mengantarkannya pada kemampuan merumuskan tujuan hidupnya. Ia faham bahwa visi hidup manusia adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan misinya adalah melakukan ibadah dan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah memenuhi tuntutan visi dan misi hidupnya agar selamat di dunia dan akhirat. Ia berani menjalankan visi, misi, dan tujuan hidupnya sebagai indikasi keunggulan seorang manusia. Ia faham bahwa tidak banyak orang yang berani menjalankan visi, misi, dan tujuan hidup manusia. Sebagian besar manusia di dunia ini bahkan lebih senang membuat visi, misi, dan tujuan hidupnya sendiri. Akibatnya, visi, misi, dan tujuan hidup sebagian besar manusia di dunia bertentangan dengan tata nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Sebagai orang yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ia terus berupaya menjalankan visi, misi, dan tujuan hidup manusia berdasarkan tata nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak kendala yang harus dihadapi. Ia berupaya hidup jujur dan siap bekerja keras agar dapat mewujudkan kebajikan. Ia memiliki pandangan bahwa selamat adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, ia akan melakukan hal penting, ibadah dan rahmatan lil alamin. Pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya akan terus-menerus dikembangkan agar mampu mewujudkan kebajikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoinya. Tata nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan acuan bagi seorang manusia agar ia selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ia sungguh-sungguh berupaya membangun rasa percaya diri dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam yang diketahuinya. Percaya diri merupakan sesuatu yang penting karena substansi ini dapat mendekatkan seseorang pada peluang keberhasilan.
Percaya diri harus dibentuk dan dibangkitkan seiring berkembangnya kematangan diri yang mengantarkan seseorang pada sikap optimis dan sanggup meraih cita-cita. Tetapi ia paham bahwa meraih cita-cita bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak tantangan yang harus ia hadapi. Ada kalanya ia tegar, tetapi ada kalanya ia merasa berat. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dialami oleh seseorang yang sedang berjuang menggapai cita-cita. Untuk mengembalikan semangat, maka seseorang perlu membangun motivasi dengan cara menghadiri seminar motivasi, membaca buku motivasi, atau berdiskusi dengan sahabat yang mampu memotivasi. Agar motivasi yang sempat memudar kembali bersinar, maka ia perlu pertama mengembangkan sikap tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertugas rahmatan lil alamin, memberi manfaat optimal bagi lingkungan. Kedua, mengembangkan sikap positif bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ketiga, sanggup membaca potensi diri karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirinya dalam bentuk atau kondisi yang sempurna. Keempat, berani mengambil risiko sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila motivasinya kembali bersinar, maka ia berpeluang menghadirkan situasi dan kondisi yang menguntungkan dirinya. Pada awalnya ia membentuk situasi dan kondisi ini, tetapi karena terus-menerus dibentuk dan terbentuk, maka akhirnya situasi dan kondisi ini terbentuk dengan sendirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak sendiri dalam membentuk situasi dan kondisi yang menguntungkan. Salah satu keuntungan dari situasi dan kondisi ini adalah pengakuan atas kredibilitas diri yang merupakan kualitas yang disandang oleh seseorang yang menggambarkan kemampuan dan kesanggupannya untuk dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang kredibel, sedangkan kondisi kredibel yang disandang disebut kredibilitas. Contoh, seseorang yang selalu menjaga amanah atau kepercayaan dengan memenuhi segenap komitmennya adalah orang yang kredibel. Dengan demikian, kredibilitas merupakan sesuatu yang penting karena dalam berinteraksi dibutuhkan kredibilitas. Sebab tidak ada seorang pun yang bersedia bekerja sama dengan orang yang tidak kredibel. Dengan kata lain, agar ada sesuatu yang bergerak sendiri dalam membentuk situasi dan kondisi yang menguntungkan, maka dibutuhkan kredibilitas seseorang. Untuk jangka pendek, kredibilitas muncul sebagai kesan pertama, first impression, seseorang terhadap orang lain ketika mulai berinteraksi, seperti penampilan, sikap, serta tempo dan nada bicara. Ketika berinteraksi, seseorang akan memberi kesan yang baik pada orang lain apabila pertama, ia berpenampilan baik, misal mengenakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kedua, ia bersikap baik, misal gerak-gerik dan postur tubuhnya ketika berdiri berhasil memberikan kesimpulan atau asumsi dari orang lain bahwa dirinya tidak akan menjadi ancaman dan tidak akan membahayakan orang lain, bahkan akan menguntungkan orang lain. Ketiga, ia memiliki kecepatan dan nada bicara yang baik sehingga orang lain menjadi lebih mudah bersimpati padanya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, kita cukupkan karena waktunya sudah habis. Kita sudah sampai di halaman 76. Hari ini kita pertemuan yang ke-13. Nanti halaman 76 kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang ke-14. Sampai kira demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.